Sakandari beliau mengatakan, ahlul ghaflati idza asbahu yatafaqqaduna amwalahum wa ahluz zuhdi wal ibadah yatafaqqaduna ahwalahum wa ahlul ma'rifah yatafaqqaduna qulubahum Allahi azza wa jalla. Lanjutan daripada kata mutiara Imam Ibn Athaillah Sakandari, beliau menyebutkan ada 3 macam golongan manusia. Beliau bagi menurut apa yang lebih mereka perhatikan dalam hidup mereka sehari-hari. Yang pertama kata beliau, ahlul ghaflah, orang yang lalai dari Allah, jauh dari Allah, malas dalam ibadah. Idza asbahu, mereka tadi itu memulai harinya dengan apa yang diperhatikan pertama, apa yang dipikirkan, yatafaqqaduna amwalahum, mereka memperhatikan harta yang mereka miliki. Jadi melek mata ini yang di pikirannya apa? Uang, uang, dan uang. Ya. Saya hari ini dapat berapa ya? Misalnya. Kira-kira mobil saya masih apa berkurang ya? Misalnya. Ya. Kira-kira ini harganya naik apa turun ya? Dan lain sebagainya. Memulai harinya di pikirannya apa? Pikirannya uang. Uang, harta benda, dan lain sebagainya. Bukan berarti tidak boleh memikirkan ya, memikirkan. Cuman kalau ahlul ghaflah ini dari awal itu langsung yang dipikirannya apa? Uang. Yatafaqqaduna amwalahum. Makanya kata Nabi SAW, man asbaha wa hammuhu dunya, kata Nabi. Barang siapa yang memulai paginya itu wa hammuhu dunya, pikiran hatinya isinya itu dunia. Apa kata Nabi? Ya, syattat amruhu. Maka nanti urusannya tidak karu-karuan. Jadi bukan Allah yang diprioritaskan, ini bukan Allah, justru tambah dunianya. Lah dia lupa yang ngatur dunia ini siapa? Dia lupa gitu loh. Yang punya, yang ngatur, yang memberi ini siapa? Dia lupa. Akhirnya dia fokus ke dunia tadi itu. Kata Nabi, siapa yang memulai harinya pikirannya itu dunia, urusannya akan ruwet. Kata Nabi, ya bahkan kata Nabi apa? Waja'ala faqrahu baina ainih. Allah meletakkan kefakiran itu di antara kedua matanya. Maksudnya apa? Sebanyak apapun harta yang dia miliki, pasti merasa kurang. Ini bahaya nih ya. Ini berbahaya. Jadi sebanyak apapun, dia merasa kurang. Sudah punya, sudah cukup. Tapi merasa kurang. Ini demi Allah lebih senang, lebih bahagia orang yang hidup berkecukupan, tapi hatinya sama Allah dikasih kaya. Jauh lebih bahagia ini. Maka dikatakan orang kalau kesenangannya itu diukur dengan harta, maka harta ini tidak ada habisnya. Fir'aun itu masih merasa kurang, Korun itu masih merasa kurang, tidak ada habisnya. Tapi kalau kata Nabi, man asbaha wa hammuhu, barang siapa yang memulai paginya pikirannya itu Allah, Tuhannya, yang dia layani langsung Allah, Allah yang memberikan dunianya, maka kata Nabi, Allah akan mempermudah urusannya dan Allah menjadikan kekayaan itu terletak di dalam hatinya sebelum secara zahir tadi itu. Dan itu luar biasa orang ya, al-ghina ghina nafas ya, kekayaan itu kayak apa? Kekayaan jiwa, kekayaan batin tadi itu. Akhirnya merasa tenang, merasa santai. Ya. Banyak kita saksikan ya orang-orang yang mungkin tidak sebanyak hartanya, tidak sebanyak orang-orang yang kaya, tapi hidupnya tenang, rileks, mau tidur, tinggal tidur. Ya, banyak orang yang mungkin punya pesawat jet, helikopter misalnya. Mau tidur sulit, harus pakai obat tidur. Untuk tidur itu sulit. Jadi kata Imam Ibn Athaillah, ahlul ghaflah, orang yang lupa sama Allah, lalai dari Allah, itu kalau pagi, yatafaqqaduna amalahum, yang dipikirkan langsung uang. Wah ini saya harus gini. Ya. Wa ahlu zuhdi wal ibadah yatafaqqaduna ahwalahum. Tapi kalau orang-orang yang zuhud,
tidak ruwet sama dunia. Wal ibadah, ahli ibadah, mereka itu memulai harinya memperhatikan keadaan mereka dengan Allah. Bagaimana ya saya hari ini ya, harus lebih baik dari yang kemarin. Diperhatikan keadaannya tadi itu. Wa ahlul ma'rifah, yang ketiga, yang tertinggi ini, ahlul ma'rifah, mereka yang kenal sama Allah, betul-betul kenal ya. Yatafaqqaduna qulubahum ma'allahi azza wajal. Mereka memulai paginya memperhatikan keadaan hati mereka bersama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tahu, dia paham bahwa yang dilihat sama Allah itu apa? Hatinya dia, bukan penampilan luarnya. Penampilan luarnya bagus, hatinya iri sama fulan, sombong, benci, dan lain sebagainya. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Makanya orang itu semakin tinggi derajatnya, semakin ketat. Semakin ketat. Jadi ada kalanya yang mungkin oleh orang awam tidak jadi maksiat, tapi bagi orang soleh itu jadi maksiat. Sehingga pernah diceritakan ada orang soleh ini setiap hari mimpi Nabi SAW. Kurang soleh apa ya setiap hari? Kemudian beberapa hari dia tidak mimpi. Sehari, 2 hari, 3 hari. Gelisah dia. Ya bang, biasa mimpi Nabi, tahu-tahu terputus. Berarti ini akan ada sesuatu. Akhirnya mimpi Nabi, ditanya, ya Rasulullah, kok selama ini, kenapa? Maka dijawab, kamu ingat waktu kamu ada di pasar, kamu melihat ada pemuda yang memulung sampah. Kamu telah menggibah atau menggunjing orang tersebut. Dia ini heran, ya Rasulullah, saya tidak ngomong. Cuman kerentak di dalam hati, dalam hatinya ini mengatakan, ini anak masih muda. Coba dia tadi itu mau kerja. Ngapain dia kok tambah gini. Hatinya mengatakan seperti itu. Langsung tidak mimpi Nabi SAW. Padahal tidak diomongkan. Akhirnya dia langsung tobat, didatangi orang itu minta maaf. Ya, jadi orang itu semakin soleh, itu semakin ketat. Bagi orang apa maksiat apa bukan? Ya memang kotoran hati ya, cuman belum dinamakan menggunjing. Itu kotoran hati, cuman belum dinamakan menggunjing, karena belum diucapkan. Tapi itu sudah dinilai dosa menggunjing bagi orang soleh tadi itu. Imam Ibn Athaillah juga pernah mengatakan di dalam kitab hikamnya, ya kitab hikam ini yang masyhur ya. Kata beliau, al-ghafil idza asbaha nadhara fima yaf'al. Orang yang ghafil, yang lalai sama Allah, jauh dari Allah, itu kalau memulai paginya, yang dia pikirkan, dia ini mau ngapain? Saya ini mau apa? Saya ini hari ini mau aktivitasnya apa? Ya saya ini ya apa? Hari ini saya ini bagaimana? Wal akil, tapi orang yang berakal, maksudnya orang yang dekat sama Allah, yanzur madza yaf'alullahu bih, mereka bukan memperhatikan apa yang mau dia lakukan, tapi apa yang akan Allah lakukan kepada dirinya. Beda ya, kalau yang pertama dia memikirkan apa yang nanti dia perbuat. Kalau ahlul ma'rifah, orang yang ya berakal tadi itu, yang dia pikirkan apa yang Allah berikan hari ini kepada saya. Sayyidina Utsman bin Affan itu pernah mengatakan, mundu arba'ina sanah, dari 40 tahun yang lalu, ma aqamanillahu fi halin fakarihtuhu, tidak pernah saya itu oleh Allah diletakkan pada satu keadaan tertentu dan saya tidak suka, itu tidak pernah. Jadi setiap Allah takdirkan kepada saya tidak mungkin tidak suka. Wala naqalani ila ghairih fasakhattu, dan tidak pernah Allah kemudian memindah dari keadaan tersebut ke keadaan yang lain dan saya protes benci sama Allah, tidak pernah. Makanya kita diajarkan kalau kita ya
senang kita susah, ya ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk meringankan musibah ya kita harus ingat qadarallah wa ma syaa fa'al. Ya Allah Maha mentakdirkan. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang Allah inginkan Allah kerjakan. Mungkin kita kehilangan sesuatu, bahkan mungkin kita ditinggal orang yang kita cintai. Qadarallah wa ma syaa fa'al, semua milik Allah. Apa yang Allah inginkan Allah kerjakan. Kita ini bisa apa? Kan gitu ya. Kita ini bisa apa? Qadarallah wa ma syaa fa'al. Dan setiap, seperti kajian kemarin, setiap pemberian dari Allah pasti ada hikmah yang Allah letakkan di dalamnya. Dan beliau mengatakan, ma min nafasin yubdihillahu ta'ala fik min ta'ah aw mardin aw fagah. Tidak ada satu nafas pun yang Allah berikan kepadamu dalam perbuatan taat, dalam keadaan sakit, atau dalam keadaan membutuhkan, illa wa huwa yuridu an yakhtabiraka bidzalik, melainkan Allah itu ingin mengujimu di dalam pemberian nafas, waktu, kesempatan tersebut. Jadi apapun ini yang diberikan oleh Allah ini ujian, baik senang maupun duka. Baik senang maupun duka ya. Jangan dikira kemudian ketika kita ya diberi yang banyak sama Allah, oh ini berarti ya Allah sudah ridho sama saya. Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi itu Allah pengen nguji. Ini kalau ya saya kasih kelebihan, dia masih ingat sama saya apa enggak ya? Oh, udah ingat ini. Ini kalau saya kasih banyak, ternyata udah ingat sama saya. Wis, tak cabut aja wis. Saya kesian sama dia nih. Soalnya kalau saya kasih banyak, dia ternyata lupa. Tak cabut. Cukup bagi dia dalam keadaan kecukupan sampai mati. Karena kalau enggak dia lupa dari saya. Ada kalanya seperti itu. Jadi Allah kasih kelebihan, kenapa? Karena Allah tahu, pernah dicoba sama Allah, ternyata jauh. Makanya Nabi SAW juga pernah menyatakan, ya, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Perkenalkan dirimu ini kepada Allah, maksudnya berusaha dekat sama Allah di dalam kelapangan, maka Allah pun akan ingat kepadamu ketika kamu tadi itu susah. Nah, ketika dikasih keluasan, kelebihan, dan dia ternyata tidak lupa sama Allah, sholatnya, ibadahnya tetap, ibadah sunnahnya tetap, maka Allah akan memahami apa? Oh ini pantas ini. Atau bahkan misalnya kelebihannya dimanfaatkan, dirasakan orang lain juga. Tambah-tambah lagi orang yang seperti ini. Ya. Jadi Allah memberikan itu semua karena ingin mengujimu. Ya apa kamu tadi itu? Bagaimana? Wa man talaba dunya bi tariqil akhirah, yang terakhir Imam bin Athaillah menyatakan, barang siapa yang mencari dunia dengan jalan akhirat, kana kaman akhadha mil agah yakut yaghrifu bihal adhirah, yaitu seperti orang yang menggunakan sendok dari batu yakut, dari batu ya yang mulia, sendoknya bagus, apa yang disendoi? Kotoran. Afama yu'addu hadza ahmak, kata Imam Ibn Athaillah, tidakkah orang seperti ini dianggap orang yang bodoh? Jadi mencari akhirat, mencari dunia, tapi lewat jalan akhirat. Jadi akhirat digunakan tameng untuk apa? Untuk kepentingan dunianya, waliyadzubillah min dzalik. Makanya disebutkan diantara orang-orang yang awal masuk ya neraka itu, diantaranya ada orang yang berjihad, ada ulama, ada qari Al-Quran. Itu kan aneh ya. Mereka bukannya orang yang mulia. Ketika orang yang jihad tadi itu dipanggil sama Allah, ya Allah saya berjihad di jalanmu, saya rela mati di jalanmu. Kata Allah apa? Kadzabta, bohong kamu. Kamu berjihad supaya kamu dibilang seorang pemberani, seorang yang syahid, supaya terkenal. Dan kamu sudah mendapatkan itu, sudah dikenal. Oh fulan ini berani, Masya Allah syahid. Jadi mengamalkan itu bukan untukku, dimasukkan sama Allah ke neraka.
qari Al-Quran, ya, tapi dengan niat apa? Dengan niat bukan untuk Allah, supaya viral, supaya terkenal, ya, supaya dimuliakan. Liuqal anaka qari, supaya engkau dipanggil engkau tadi ini qari, masuk neraka. Mencari ilmu bukan karena Allah, tapi supaya apa? Supaya mencari dunia. Wah, enak ya jadi ustadz ya, misalnya di TV misalnya, gini. Akhirnya lihat YouTube, lihat Google ceramah, ndak karu-karuan. Hukum ini jadi gini jadi gini. Ketika ditanya ndak jawab, gengsi. Jawab ndak paham. Demi dunia dijawab. Padahal apa? Ndak karu-karuan. Ini bahaya nih. Kalau dokter salah operasi, malpraktek, paling ndak orangnya mati. Kalau orang salah ngasih hukum, bukan mati, di akhiratnya dia nanti itu celaka. Mudah-mudahan kita dijaga sama Allah, dijadikan orang yang memulai harinya dengan memikirkan keadaannya kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.